Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya? Sehat selalu. Semoga tetap sehat, semoga tetap semangat belajarnya. Kita share-share ilmu, sharing-sharing ilmu, berbagi ilmu. Oke, pada kesempatan kali ini kita teruskan belajar balaghahnya. Kita sudah sampai kepada isti'arah. Isti'arah kemarin, isti'arah tasrihiyah sudah, makniyah sudah, bi'tibari musyabbah bih sudah. Sekarang giliran dalam isti'arah itu tidak hanya menggunakan lafadz, satu kalimat saja, satu kata saja, tapi juga ada yang menggunakan satu jumlah mufidah atau dikenal dengan majaz murakkab. Majaz murakkab nama lainnya itu adalah isti'arah tamtsiliyah. Isti'arah tamtsiliyah. Definisinya itu adalah isti'malut tarakib, ya, isti'malut tarakib fi ghairi ma wudi'alahu. Jadi menggunakan jumlah mufidah atau tarakib fi ghairi ma wudi'alahu, bukan pada makna aslinya. Karena li alaqatil musyabahah bainal maknal asli wa baina maknal majazi. Karena ada hubungan persamaan antara yang asli dengan yang majazi. Tentang isti'arah tamtsiliyah itu ada hubungan kejadian dahulu dengan sekarang. Jadi al-mauqiful hadir dengan al-mauqif at-tarikhi, al-maurid at-tarikhi. Li alaqatin mani'ah, karena ma'akorinatin mani'atin, karena ada bersamaan dengan korinah yang mani'ah, yang mencegah. Jadi min iradati maknal asli. Jadi ma'akorinatin mani'atin min iradati maknal asli. Dalam isti'arah tamtsiliyah itu ada sebuah kejadian zaman dahulu, kemudian zaman dahulu kejadian ini ada kata yang terlontar, sehingga ini dibuat sebagai kesepakatan ketika ada orang mengalami kejadian yang sama walaupun tidak persis begitu, yang serupa, maka ungkapan yang pertama itu selalu diberikan kepada orang-orang itu. Nah, ini berhubungan dengan budaya. Tamtsiliyah ini berhubungan dengan budaya. Jadi di mana itu ada budaya, disitulah akan memunculkan bahasa-bahasa ungkapan untuk memberikan motivasi, aqwal ma'thurah misalnya, atau amsal as-sairah. Jadi ada kisah-kisah inspiratif, ada memberikan semangat, memberikan motivasi. Kalau dalam bahasa kita mungkin ini lebih bisa dikenal dengan peribahasa. Jadi misalnya sedia payung sebelum hujan, ketika memperingati seseorang supaya berhati-hati, dipersiapkan dengan matang. Itu lahir dari sebuah budaya. Sedia payung sebelum hujan itu lahir dari sebuah budaya. Karena konteksnya Jawa, maka kejadian sedia payung sebelum hujan itu terlontar. Kenapa di dalam ilmu balaghah, kalau dalam ilmu bayan ini mengaitkan, dulu ada kejadian, ada seorang perempuan cantik menikah dengan menikah dengan pemuda yang tua, dengan orang yang tua, bukan pemuda, orang tua tapi kaya. Kemudian dia tidak bahagia, perempuan ini mencari kepuasannya, lalu dia menemukan seorang pemuda yang lebih gagah, yang penampilannya mungkin lebih oke, tapi dia miskin. Kemudian dengan yang miskin ini dia menikah, lalu juga tidak bahagia. Dia bercerai, kembali lagi kepada yang pertama. Lalu terlontarlah dari kata-kata itu as-soifa doyyatil laban. Karena ketika itu disesuaikan dengan musim. Maka menerjemahkan peribahasa seperti ini, menerjemahkan ungkapan bahasa seperti ini. Kalau dalam bahasa kita,
itu tidak ada kesempatan kedua. As-soifa doyaatil laban. Tidak ada kesempatan. Bahkan peribahasa ini, perkataan as-soifa doyaatil laban itu selalu akan dikatakan kepada generasi setelahnya untuk mengingat kejadian-kejadian yang sudah terjadi atau kejadian pertama, supaya orang setelahnya itu bisa berantisipasi, bisa berhati-hati. Begitu juga dengan dengan kita yang hidup di Jawa, yang hidup di Indonesia, ada ungkapan sedia payung sebelum hujan. Itu untuk memberikan peringatan supaya kita itu sebelum melangkah memperhitungkan dengan matang. Lah ini dalam bahasa balaghah, dalam ilmu balaghah itu dikenal dengan isti'arah tamtsiliyah. Qarinahnya itu selalu haliyah. Qarinatu al-isti'arah at-tamtsiliyah haliyatun daiman. Qarinahnya isti'arah tamtsiliyah itu selamanya haliyah. Jadi yang disamakan itu adalah kejadian, ya, kejadian. Ungkapan ini ungkapan yang dulu, kejadian yang dulu dengan ungkapan satu paket dengan ungkapan itu, kemudian sekarang kejadiannya terulang dengan dimensi yang berbeda sehingga ungkapannya yang disampaikan dan turun temurun sampai sekarang. Maka saya kira banyak sekali ya ungkapan-ungkapan seperti itu. Misalnya kalau dalam bahasa Jawa saja, dalam bahasa Jawa, ulo marani gepuk misalnya, itu kan juga ungkapan. Ya, jadi supaya orang itu tidak berhati-hati dengan satu orang misalnya, atau dengan satu situasi seperti itu. Jadi hal-halnya yang disamakan. Maka dengan begitu orang itu bisa berhati-hati kalau itu sebuah peringatan, bisa termotivasi begitu ya, bisa termotivasi kalau itu berupa motivasi. Atau akwal, kalau dikenal dengan akwal ma'thurah atau amthal as-sa'irah, kejadian yang terjadi. Oke, itu isti'arah tamtsiliyah. Oke, ini sangat mudah sekali karena pembahasannya juga sangat sedikit. Musabbah dan musabbabehnya itu adalah haliyah, qarinahnya hal ya. Musabbah itu hal zaman dahulu dengan hal zaman sekarang. Terus qarinahnya itu adalah haliyah daiman. Alaqahnya tetap musyabahah antara kejadian dulu dengan kejadian yang sekarang. Oke, semoga bermanfaat. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.